Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara soal komitmen dan dorongan pemerintah agar rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset yang diyakini mampu memperkuat upaya pemberantasan korupsi segera dibahas dan juga disahkan. Gibran menyampaikan pandangannya soal RUU Perampasan Aset sebagai instrumen kuat melawan korupsi. Gibran mendorong pengesahan perampasan aset untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang selama ini sulit dipulihkan. Gibran mengutip data Indonesia Corruption Watch atau ICW soal potensi kerugian negara akibat korupsi pada periode 2013 hingga 2022 mencapai 238 triliun rupiah. Indonesia sangat perlu memperkuat sistem hukumnya agar mampu mengembalikan aset negara, membuat jera para pelaku, serta melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat korupsi. Teman-teman, komitmen dari Bapak Presiden sebagai pucuk pimpinan negara sudah sangat jelas. Tapi kesungguhan Bapak Presiden untuk memerangi korupsi dengan instrumen hukum baru yang bisa membawa manfaat besar bagi bangsa. Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Inilah esensi dari RUU Perampasan Aset yang saat ini menjadi sangat penting dan mendesak. Menanggapi pernyataan Wapres Gibran soal rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai penting bagi pemerintah dan DPR menegaskan komitmen dalam mendorong RUU Perampasan Aset harus disertai aksi nyata untuk mewujudkannya. Wacana RUU Perampasan Aset ini muncul kembali ketika adanya kritik publik berkaitan dengan pemberantasan korupsi yang dikeluarkan oleh TI, Transparansi Internasional, berkaitan dengan CPI yang menurun begitu. Jadi bagi kami adalah penting untuk menegaskan bahwa pemerintah dan DPR itu harus memiliki komitmen terhadap RUU Perampasan Aset, dan jika tidak prosesnya masih akan ditunda, maka itu hanya apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran bagi kami hanya sekadar lip service belaka saja. Kita akan bahas komitmen pemerintah memberantas korupsi melalui RUU Perampasan Aset yang disuarakan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming bersama politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Valdo Maldini dan juga peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM Zainur Rohman. Selamat petang, Bapak-bapak. Selamat petang, Mame. Selamat sore. Oke, saya mau ke Mas Valdo terlebih dahulu. Apa tujuan Wapres Gibran Rakabuming mengungkapkan pemikirannya di kanal digital untuk disampaikan kepada publik? Tapi jangan dijawab dulu, kami jeda sejenak saudara. Kami akan bahas ini usai jeda di Kompas Petang sesaat lagi. Kembali bersama saya Maidop Elfrina di Kompas Petang. Saudara, kita bahas soal RUU Perampasan Aset yang disuarakan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming bersama dengan politisi Partai Solidaritas Indonesia PSI Valdo Maldini dan juga peneliti PUKAT UGM Mas Zainur Rohman. Saya tadi sempat terpotong ya bersama dengan Mas Valdo. Mas Valdo, apa kemudian tujuan Wapres untuk mengungkapkan pemikirannya di kanal digital kepada publik? Ya, pertama kita harus lihat ini dalam konteks yang tepat ya, bahwa Mas Wapres nggak sedang bikin janji baru. Beliau itu sedang mengingatkan ini tentang kebutuhan instrumen hukum yang sangat penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi, Mbak. Dan kami kira ini leadership, yaitu mengingatkan arah, memastikan negara tidak kehilangan momentum. Karena momentumnya hari ini penegakan hukum sangat kuat di masa pemerintahan Pak Prabowo. Yang kedua, fakta yang disampaikan oleh Mas Wapres sangat jelas karena kerugiannya besar banget, itu korupsi, tapi yang kembali kecil banget. Artinya sistem hukum yang ada hari ini itu memang nggak cukup kuat tuh untuk memulihkan kerugian negara kita itu secara maksimal. Nah, yang ketiga, berbicara soal RUU Perampasan Aset ini kan bukan sekedar simbol ya, ini ngasih kepastian hukum juga nih bagi aparat penegak hukum untuk ngejar dan ngambil aset yang hasil korupsi itu. Karena tanpa instrumen ini kan banyak hasil korupsi itu nggak bisa kita sentuh. Dan ini juga bukan wacana kosong seperti banyak disampaikan oleh teman-teman lainnya di civil society bahwa RUU Perampasan Aset ini sudah masuk prolegnas. Ini bagian dari agenda resmi negara sesuai arahan Presiden.
dan menjadi prioritas pembahasan di Komisi 3 DPR. Oke. Nah, video ini juga sebelumnya tuh udah disampaikan nih Mbak oleh Mas Wapres dengan audiensi dengan beberapa mahasiswa beberapa kali kan. Jadi Mas Wapres sedang menyampaikan kembali aspirasi publik dan ini bukan aspirasi satu arah tentunya. Ini adalah respons dari beliau keliling menerima audiensi dari masyarakat gitu loh. Mas Faldo, apa yang kemudian dilakukan oleh Wapres supaya RUU perampasan aset ini bisa cepat gol begitu loh di Dewan, di DPR? Ya tentunya kalau kita ingin serius ya Mbak ya memberantas korupsi, ya ini soal keseriusan untuk kembaliin uang rakyat, itu yang pertama. Dan ini juga bukan di atas kertas, ini juga bisa dipakai untuk MBG, Kopdes Merah Putih, CKG dan lain-lain. Tentunya proses politik harus kita dukung. Nah, pemerintah udah oke nih. Disampaikan juga waktu di tahun 2019 itu direvisi Undang-Undang KPK, itu DPR yang inisiatif. Nah, makanya kalau menurut kami, kita dari PSI ya, kita mendukung penuh lah apa yang disampaikan oleh Mas Gibran, karena ini juga tidak hanya soal pemberantasan korupsi, tapi penindakan agar pemulihan keuangan negara. Nah, kami kira kita harus sama-sama dorong ke DPR gitu, Komisi 3 terutama untuk menuntaskan RUU ini gitu. Karena kalau nggak dituntasin, ya lagi-lagi ini teman-teman akan bilang ini janji lagi gitu loh. Dan sebagai negara demokrasi, bagian dari proses legislasi dan ini juga merupakan komitmen negara yang namanya sistem hukum harus kita perkuat. Dan kami kira mungkin kita tidak butuh hari ini sinisme soal ini, tapi dukungan agar ini sama-sama nih reformasi hukum ini bisa selesai. Mas Gibran mantik, mudah-mudahan ini menjadi isu yang akan membesar, termasuk bagi kami di PSI, mendorong proses legislasi di DPR untuk bisa lebih cepat dan ini tidak lewat lagi Mbak, karena kan kita tahu, karena korupsi ini kan korupsi ini masalah, RUU perampasan aset ini untuk ngambil kembali apa yang mereka rampok gitu loh. Oke, Mas. Orang pemimpin ngingetin, ini bukan komunikasi politik, ini komitmen untuk memastikan negara hadir di pihak masyarakat. Oke, Mas Zainur, apa yang harus dilakukan Wakil Presiden supaya soal perampasan aset tidak hanya jadi wacana saja? Ya aksi nyata dong. Kalau hanya sekadar pidato, Presiden Prabowo sudah lebih sering dan banyak berpidato soal itu. Tapi nyatanya indeks persepsi korupsi Indonesia saat ini anjlok menjadi 34/100 setara dengan Nepal dan negara-negara Afrika. Ini artinya kegagalan pemberantasan korupsi dalam waktu 1 tahun terakhir. Kalau memang misalnya Wapres ini punya inisiatif ya, mau kolaborasi dengan Presiden Prabowo, silakan bisa roadshow ke parpol-parpol, yakinkan ketum-ketum parpol bahwa ini adalah RUU yang dibutuhkan untuk mempercepat efektivitas pemberantasan korupsi. Atau kalau ini adalah presiden, menurut saya sangat mudah. Kumpulkan ketum parpol, terserah mau di Hambalang, mau di Istana, beri perintah kepada mereka agar mereka semua dukung, agar RUU ini bisa segera untuk disahkan. Tapi Mbak Maidof, saya mau kasih sedikit wawasan soal RUU perampasan aset. Ini ada kesalahpahaman di publik bahwa seakan-akan ini menjadi panacea, obat dari segala macam bentuk perbuatan korupsi di Indonesia dan kesusahan untuk aset recovery. Padahal sebenarnya RUU perampasan aset itu kalau dibaca dengan teliti, itu adalah komplement. Dia bersifat pelengkap dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang sektoral lainnya terkait dengan tindak pidana yang bermotif ekonomi. Jadi Mbak Maidof, dia hanya bisa dilaksanakan, bisa diterapkan dalam kondisi tertentu. Yang pertama itu ketika tersangka atau terdakwa atau terpidananya itu melarikan diri. Yang kedua tidak diketahui keberadaannya. Yang ketiga meninggal dunia. Yang keempat diputus lepas. Kalau orangnya ada Mbak Maidof, itu tidak bisa pakai RUU perampasan aset. Lah lantas bagaimana? Lantas sebenarnya butuh satu lagi, yaitu kriminalisasi illicit enrichment. Itu ada di mana? Ada di RUU Tipikor, tindak pidana korupsi. Jadi saya khawatir publik akan kecewa, akan kecele bahasa Jawanya ketika RUU perampasan aset disahkan, tiba-tiba situasi akan berbalik 180 derajat. Tidak. Kenapa? Karena itu adalah sehingga Mbak Maidof tidak bisa dipilih nih.
untuk memperbaiki RUU Tipikor, untuk mengesahkan RUU perampasan aset, untuk mengesahkan RUU pembatasan transaksi uang kartal, dan yang paling penting adalah kembalikan independensi KPK dengan cara revisi kembali Undang-Undang KPK. Bang Maidov. Oke, ini juga yang bisa kita kutip dari apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam videonya adalah memastikan soal kepastian hukum begitu ya, agar kemudian juga RUU perampasan aset ini jadi regulasi yang tidak disalahgunakan nanti ke depannya begitu. Pandangan Anda? Ya, kalau non-conviction based asset forfeiture itu bukan merupakan criminal procedure. Dia tidak mempidana orangnya, dia mengancam asetnya, sehingga biasa disebut sebagai in rem, bukan in personam. Nah, di sana memang butuh ya pengaman-pengaman, safeguarding untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum itu tidak abuse of power. Bagaimana caranya? Semua tindakan dari aparat penegak hukum wajib dikontrol. Oleh siapa? Oleh badan judisial, yaitu dalam bentuk meminta izin hakim. Yang kedua, hukum acara perampasan aset itu harus dipastikan ada keseimbangan antara pembuktian non pidana dengan hak dari seorang pemilik atau penguasa dari aset tersebut untuk membuktikan bahwa asetnya berasal dari perolehan yang sah. Jadi itu untuk memastikan bahwa tidak ada perbuatan yang semena-mena. Yang ketiga, Mbak Maidov, harus dipastikan bahwa tidak ada satupun lembaga penegak hukum yang punya kewenangan dominan. Kewenangan ini harus dipecah-pecah, harus dipisah-pisah agar mereka bisa saling kontrol, saling mengawasi, termasuk di dalam pengelolaan aset, Mbak Maidov. Karena banyak, Mbak Maidov, aset-aset sitaan atau tersenyum begitu di apa yang disampaikan oleh Mas Zainur. Ini jadi sinyalkah kalau pemerintah ini sebenarnya gemas ya? Karena RUU perampasan aset ini belum juga dibahas di DPR, di parlemen. Iya, sebenarnya kan gini ya, kalau seandainya sekedar pidato dan janji, itu nggak masuk prolegnas, Mbak. Ini kan udah masuk prolegnas, berarti kan ini jadi prioritas pembahasan. Jadi kami kira ini bukan wacana kosong aja, ada proses konstitusional yang lagi jalan kami kira. Dan yang kedua, kita kan negara demokrasi, kami yakin Mas Zainur dan kawan-kawan paham itu, kita nggak bisa nih ngeksekusi undang-undang sendirian. Bukan satu orang selesai, memang harus ada pembahasan di DPR, sinkronisasi, kesepakatan politik juga tadi yang disampaikan. Kami kira ini justru menunjukkan sistem kita itu bekerja ya. Dan ini soal political will juga sih Mbak, kalau kami kira ya, bahwa Mas Gibran secara terbuka bicara soal kerugian negara dan lemahnya asset recovery. Jadi ini kan nggak defensif ya, tapi menyatakan bahwa pemerintah itu sadar gitu, bahwa ada celah dan ini mau diperbaiki. Dan tadi juga bicara soal dukungan partai, ya kami kira tidak perlu saling menyalahkan. Kalau ada yang bilang yakinkan ketum parpol tadi kayak Mas Zainur, justru ini momentumnya gitu. Karena pemerintah sedang mendorong dan semua partai memang harus membuktikan komitmennya untuk hal itu. Memang kita udah punya KPK, peradilan tipikor, digitalisasi anggaran, tapi memang ada celah itu. Dan RUU perampasan aset ini menurut kami adalah bagian dari perbaikan itu. Maksudnya gini, ini kan bukan gagal ya, tapi ini sedang kita perkuat. Apa yang terjadi? Kita sedang perkuat nih, karena dalam sistem presidensial, pembentukan memang kerja bersama gitu. Kalau presiden maksa DPR ya bahaya juga buat demokrasi Mbak Mei gitu kan. Dan kami kira yang tadi nggak kalah jauh lebih menarik ya yang disampaikan oleh Mas Zainur ya, bahwa jika pelaku bisa lari atau meninggal, negara itu bisa tetap ngambil asetnya Mbak. Jadi koruptor itu mungkin bisa lari gitu, tapi uangnya tuh nggak boleh ikut lari gitu loh. Karena selama ini kan sistem kita itu basisnya pidana. Artinya kan harus ada pelaku, pengadilan, vonis gitu. Kalau pelaku kabur dan meninggal, prosesnya berhenti. Kan negara nggak. Nah RUU ini kan juga ada keinginan untuk fokusnya itu pada aset hasil kejahatan gitu, bukan hanya pelakunya aja. Dan ini pelengkap. Dan justru menutup celah terbesar. Karena selama ini kasus-kasus besar ya, tapi aset recovery-nya sangat kecil. Negara ini tahu nih, ada uang nih, tapi nggak bisa diambil gitu. Karena pelakunya nggak bisa diproses pidana. Dengan RUU ini harapannya negara tetap bisa merampas aset yang terbukti dari hasil kejahatan mekanisme perdata gitu loh Mbak. Jadi memang spiritnya sama sih kami kira, dan negara-negara praktik internasional juga udah ada, mereka ada non-conviction based asset itu, sehingga perampasannya nggak perlu nunggu vonis pidana. Dan negara modern nih Mbak ya, itu kan udah ngejar duit tuh, bukan lagi ngejar orangnya gitu. Jadi kami kira ini
sebuah upaya yang baik, yang sama-sama punya spirit yang sama, teman-teman civil society sama, pukat sama, partai seperti PSI juga sama. Kita berharap civil society, masyarakat juga, mahasiswa juga, sama-sama kita kawal. Mudah-mudahan nih tahun 2026 ya, masih awal tahun nih, mudah-mudahan jadi tuh barang. Gol ya, 2026 ya. Oke, Pak Zainur, yang terakhir saya mau ke Anda, bagaimana kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya ini tidak hanya jadi wacana dan ini bisa gol di tahun 2026 ini, RUU perampasan aset? Ya, yang pertama harus sadari ya, atas kegagalan pemberantasan korupsi 1 tahun terakhir. Harus diakui ini gagal, indeks persepsi korupsi kita itu turun dari 37 ke 34. Kalau tidak mau mengakui kegagalan, denial, selamanya kita tidak bisa memberantas korupsi dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, butuh upaya-upaya luar biasa untuk melakukan percepatan pemberantasan korupsi. RUU perampasan aset sangat kami dukung dari 2008. Silakan googling. Kami punya hasil penelitian 2008 dari Pukat gitu ya. Jadi yang paling penting sekarang adalah bagaimana agar elit-elit politik itu mau duduk bersama dan berkomitmen untuk ini segera bisa disahkan. Saya pikir sekali lagi kalau presiden yang kumpulkan sudah banyak lah ya. Contoh undang-undang yang lahir dalam tanda kutip 1 malam gitu ya. RUU KPK, perubahan undang-undang KPK dalam Undang-Undang 19 2019 di zaman bapaknya Gibran itu 13 hari. Di Undang-Undang TNI zamannya Pak Prabowo ini berapa hari? RUU Minerba berapa hari? Semuanya kilat gitu ya. Tapi begitu RUU perampasan aset puluhan tahun. Prolegnas itu dari 2010, 2012, 2015, 2023 dan sekarang 2026. Artinya kita akan lihat bagaimana komitmen elit-elit politik itu apakah memang mereka serius. Yang kedua Mbak Maido, harus meaningful participation, harus pakai partisipasi yang bermakna. Jangan hanya sekadar asal disahkan tapi isinya ampas. Kenapa? Karena sangat mudah untuk mentwist ini. Saya sangat paham gitu bahwa ini bisa macan ompong gitu ya. Yang ketiga, tidak cukup ini saja, butuh dilengkapi dengan perubahan Undang-Undang Tipikor, perubahan Undang-Undang KPK, dan juga pembatasan transaksi uang kartal dengan mengesahkan RUU pembatasan transaksi uang kartal. Mbak Maido. Oke, kita tunggu nanti apakah bisa digolkan di DPR 2026 ini RUU perampasan aset. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Zainur Rohman dari Pukat UGM dan juga dari PSI Valdo Maldini. Sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih. Usai jeda saudara, kami kembali dengan informasi putaran kedua perundingan nuklir antara Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan pada Selasa esok di Jenewa, Swiss. Presiden Amerika Serikat mengancam akan mengerahkan